Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa anzilhu al maq'ad al muqarrab 'indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya ahla ad-dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua kembali diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama i'tikaf dan sama-sama kita duduk karena Rasulullah SAW untuk menghidupkan ilmu warisan Nabi SAW. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardh لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال, berkata itu Nabi Musa, innahu sesungguhnya Allah yaqulu telah berfirman itu Allah, innaha baqaratun sesungguhnya itu adalah sapi la dalulun ay ghairu mudallalatin, sapi yang tidak dihinakan alias digunakan bil amali untuk bekerja. Tuthiru yang membajak, itu sapi al-ardo kepada bumi, itu qallibuha membolak-balik itu sapi ha pada ard lizraati untuk bercocok tanam. Wala tasqi dan tidak dipakai itu sapi al-haratha, tidak dipakai untuk menyirami itu sapi al-haratha kepada tanaman. Musallamatun yaitu sapi yang selamat minal uyub dari segala macam aib, wa atharil amal dan bekas-bekas pekerjaan. La syiyata fiha yang tidak ada belang sama sekali di dalam sapi tersebut. Qalu mereka kaum Bani Israel mengatakan, al-ana sekarang jita engkau telah datang wahai Musa bil haqqi dengan jawaban yang benar. Aina taqta bil bayani tam, engkau mengucapkan keterangan yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzabahu, masih kurang sedikit. Fadzabahu, maka mereka pun menyembelih sapi tersebut. Wa ma kadu, dan hampir saja mereka tidak yaf'aluna, melakukannya. Di sini
turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa minta kepada Allah untuk menjelaskan kembali sapi yang dimaksud. Yang mana kemarin kaum Bani Israel mereka bertanya, sapinya itu sapi yang dipakai bekerja apa tidak? Itu pertanyaan ketiga. Sebelumnya mereka juga tanya umurnya berapa, warnanya apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sapinya itu sapi yang dipakai bekerja apa sapi yang masih bebas, free, belum pernah dipakai bekerja. Maka di sini turun jawaban dari Allah bahwasanya sapi tersebut yang dimaksud adalah sapi yang belum pernah dipakai bekerja, baik membajak tanah ataupun menyirami tanah, menyirami tanaman. Terus tidak ada belang sama sekali. Sapi yang seluruh tubuhnya itu warnanya sama, sampai disebutkan sapi tersebut napa niku sumune, tanduknya, terus kakinya semuanya warnanya kuning pekat, kuning keemasan. Kemudian tidak ada belang sama sekali. Biasanya sapi itu kan kalau tubuh luarnya agak hitam atau pekat gitu, di bawah sini lebih putih dan seterusnya. Ada corak yang beda, seluruh tubuhnya itu kan pasti ada perbedaan corak. Nah sapi ini enggak, seluruh tubuhnya podo kabeh, warnanya, coraknya sama semuanya, bahkan sak kakinya, sak tanduknya, semuanya, sak kuku-kukunya semuanya sama, kuning semua. Maka setelah dijawab dengan lengkap seperti itu, baru mereka mengatakan, qalu al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang kau wahai Musa baru jawab dengan jawaban yang benar, jawaban sing genah. Dianggap seakan-akan Nabi Musa perintahnya, jawabannya sebelum-sebelumnya itu urung genah, urung bener. Nabi dikomentari seperti itu. Na'udzubillah. Nah, ini kurang adabnya Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihis salam. Al-Imam Abu Mansur di kitab Ruhul Bayan, kalimat Baqarah ini taknya itu Baqaratun itu kan ada tak. Taknya ini apakah bermakna muannas alias sapi perempuan, atau taknya bermakna ifrad, sapi, satu sapi begitu. Maka menurut beliau itu taknya tak ifrad. Walaupun menurut Imam Abi Yusuf taknya itu adalah tak litaknis, muannas. Jadi maksudnya sapi yang disembelih itu sapi laki-laki apa sapi betina. Maka ada dua pendapat di situ. Tapi yang kuat, yang disembelih adalah sapi laki-laki, sapi jantan. Kenapa? Karena taknya itu kalau nahwunya itu tak ifrad. Dan napa niku taknya di situ bukan tak litaknis. Kemudian dikatakan di sini Baqaratul la dalulun. Sebetulnya makna dalul itu adalah sapi yang sudah terlatih bekerja, yang sudah pinter. Jadi umpama dikasih kode-kode gitu dia paham. Kode untuk jalan, benggok kanan, benggok kiri. Intinya sapi yang sudah lihai, mahir dalam bekerja, membajak sawah ataupun lainnya. Itu sapi yang dipakai petani itu kan tentunya sudah sapi yang sudah terlatih. Nah, dalam riwayat orang pertama kali yang melatih binatang sehingga binatang itu bisa terlatih yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail ini orang pertama yang melatih binatang sehingga binatang itu bisa dipakai untuk bantu pekerjaan. Saat itu beliau melatih kuda jinak, kemudian dilatih beliau sehingga bisa dimanfaatkan. Dulunya semua binatang itu liar semua. Terus manusia pertama yang memakai tanda kutip jasa binatang, gunakno binatang untuk nolong pekerjaan, bantu pekerjaannya manusia, itu dalam riwayat disebutkan oleh Asy-Syaikh Sya'rawi adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian sapi yang telah disebutkan dengan 3 sifat tersebut, umurnya tengah-tengah, warnanya kuning pekat seperti keemasan atau orange seperti itu. Kemudian sapi tersebut tidak ada belang sama sekali dan tidak pernah dipekerjakan. Sapi yang free, masih bebas. Maka dicari oleh kaum Bani Israel. Saat itu mereka susah payah mencari dan hanya ditemukan 1 sapi saja di zaman tersebut yang sifatnya sesuai yang telah diterangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. 1 sapi tok, nggak ada sapi seperti itu. Setelah mereka sekian lama nyari, akhirnya ketemu. Nah, di sini kata ulama sebagaimana yang telah diterangkan, mereka kaum Bani Israel ketika disuruh nyembelih sapi itu, andaikan langsung nangkap 1 sapi, nyekel sapi langsung disembelih kan sudah selesai. Atau setelah mereka tanya warnanya apa, umurnya apa, 1 pertanyaan sudah cukup, ambil sapi potong selesai. Atau 2 pertanyaan, malah sampai pertanyaan ketiga yang sebetulnya malah menyusahkan mereka sendiri. Maka kata ulama, sifatnya orang Bani Israel itu memang seperti itu karakternya. Kalau diperintah oleh Allah itu mundur-mundur terus, berusaha bagaimana biar lepas dari perintah Allah dengan tanya macam-macam, sehingga tujuannya itu sebetulnya bukan untuk mencari kejelasan, tapi tujuannya mereka itu tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, banyak tanya itu biar mereka bebas dari perintah tersebut dan bisa mengundur perintah Allah. Makanya sifat kaum Bani Israel itu selalu mengakhirkan, mengundur-mundur terus, mengulur-ulur terus semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Ini tentunya kaum Bani Israel yang durhaka. Ya ada Bani Israel yang soleh juga ada. Kebanyakan mereka seperti itu tapi. Karena itu kalau kita diperintah oleh Allah, contoh wayai sholat, hayya ala sholah, maka segera. Tanda orang yang imannya itu bercampur dengan cinta sama Allah, iman plus cinta, itu bersegera saat mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sholat, sambut dengan seneng. Oh, sholat ya Allah, dipanggil Gusti Allah, seneng. Nah, kalau jenengan misalnya dipanggil presiden untuk bertamu ke istana negara, wah ya senengnya nggak karu-karuan loh. Siapa kita, siapa presiden, lah kok iso diundang loh. Ya seneng kan, nggak mungkin diundang orang besar kok sumpek, apalagi jadi tamu kehormatan kok sumpek. Ya tidak ada, diundang orang yang besar untuk sebagai tamu kehormatan, ya seneng harusnya. Nah, berarti kalau ada orang yang beriman kok diundang Allah sholat, hayya ala sholah, diperintah oleh Allah menunaikan zakat, diperintah oleh Allah puasa, diperintah oleh Allah haji, diperintah oleh Allah ini itu, dia sambut dengan segera dan dengan penuh cinta. Maka itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Imannya sudah benar-benar tercampur dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang benar-benar takut sama Allah, benar-benar bertakwa, benar-benar imannya sempurna, mereka bergegas tidak mengundur-undur perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat itu yang penting di dalam waktunya boleh. Sholat misal adzan jam 12, nanti adzan asar jam 3 sore, maka boleh kita sholat jam 1, jam 2 atau setengah 3. Yang penting belum adzan asar, belum masuk asar. Dan yang penting kita melakukan sholat masih di dalam waktu duhur, itu boleh-boleh aja, karena fardhon muwassa'an. Kewajiban sholat itu fardu, kewajiban yang diperlebar, diperluas oleh Allah waktunya. Boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, yang penting nggak sampai keluar waktu. Itu masih boleh-boleh aja. Cuman orang yang imannya sempurna dan menunjukkan dia itu benar-benar cinta sama Allah, itu salah satu tandanya bersegera di awal waktu untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kaum Bani Israel, mereka mengulur, bahkan pengennya gak usah dilakoni. Nek wis diulur-ulur, engko ben Nabi Musa lali, wis gak usah dilakoni. Itu sifat tujuan daripada kaum Bani Israel. Kebanyakan dari mereka banyak tanya biar ngulur perintahnya Allah, dan mereka berusaha untuk bisa bebas dari perintah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika itu mereka mencari sapi yang dimaksud. Kemudian sapi itu tidak mereka dapati kecuali sapi milik seorang pemuda yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ceritanya, sebelum kejadian Bani Israel diperintah mencari sapi tersebut, di satu daerah di sana ada suami istri, suaminya niku soleh, istrinya solihah. Terus klop niki soleh, solihah, anaknya jadi anak soleh. Nah, kadang-kadang suami istri ini kadang-kadang nggak klop. Istrinya solihah, suaminya toleh, suaminya sering melakukan salah. Atau kebalikannya, suaminya soleh, istrinya solehot, gak solehah, solehot. Nah ini kalau seperti itu rodok repot. Nek klop podo soleh, solehah, wah anaknya gampang jadi wong soleh. Ini hidup suami istri soleh, solehah, luar biasa. Punya anak masih kecil, laki-laki. Kemudian singkat cerita, si suami ini merasa umurnya tidak panjang lagi. Wong soleh itu biasanya nek ape meninggal itu kan dia kerosok. Contoh kadang-kadang para kiai, para ulama atau orang yang soleh, orang yang baik itu biasanya kalau meninggal ngasih tanda-tanda. Nah orang soleh ini ngomong sama istrinya, aku ini sepertinya akan nggak lama lagi di dunia ini. Wahai istriku, aku cuman punya harta anak sapi. Dia punya anak sapi kecil gitu. Anak sapi ini nanti nggak tak titipkan siapa-siapa, tetangga, teman, keluarga, enggak. Anak sapi ini akan aku titipkan ke Allah, alias akan aku lepas di hutan, dan aku doa, Allahumma inni astaudi'uka hadhil ijlah liwaladi. Ya Allah, aku titipkan sapi kecil ini atau anak sapi ini, aku titipkan kepada Engkau ya Allah, aku lepas di hutan, aku titipkan ke Engkau ya Allah, agar nanti kalau sudah besar anakku bisa ngambil sapi ini di hutan. Akhirnya benar, dilepas itu sapi, dan singkat cerita si orang soleh ini pun wafat, meninggal. Kemudian setelah anak ini besar, sang ibu ngomong, wahai anakku,
dulu ayahmu pas kamu masih kecil, dia itu punya warisan anak sapi, masih kecil dilepas di hutan, dititipkan ke Allah. Nah sekarang kamu sudah besar, sapi itu mungkin juga sudah besar, bisa kamu ambil dan kamu nanti bisa pakai sapi warisan bapakmu itu untuk modal, untuk kehidupanmu. Terus si anak bingung, lah bagaimana wahai ibu, saya cara ngambilnya gimana? Wong hutan begitu besarnya, begitu luasnya. Maka ibunya jawab, kun ka abik huwa tawakkala wastauda wa anta tawakkal wastarad. Wahai anakku, ya sama kayak ayahmu. Kalau ayahmu minta agar anak sapi yang jadi hartanya itu dilepas dan minta sama Allah agar dijaga sapi tersebut sampai besar, maka kamu juga sama cara ngambilnya, kamu doa seperti doanya ayahmu. Ya Allah, aku meminta kepadamu sapi yang telah dititipkan oleh ayahku ya Allah. Wes doa seperti itu, kamu datang hutan baca doa seperti itu, nanti akan dikembalikan oleh Allah. Nah, ibu, seorang ibu yang solehah ngajari anaknya untuk selalu menautkan hatinya, menghubungkan hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengandalkan tenaganya atau kelihayannya. Oh kamu ke hutan cari tangkap enggak. Dulu ayahmu itu nitipno ke Allah, sekarang kamu juga sama seperti ayahmu, caranya doa minta sama Allah agar sapi itu dikembalikan. Akhirnya benar, si anak tersebut berdoa, Allahumma Rabba Ibrahim wa Rabba Musa rudda ilayya mastauda'ahu abi indak. Ya Allah, wahai Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, rudda ilayya, mohon tolong engkau kembalikan kepadaku sesuatu yang telah dititipkan ayahku kepadamu. Subhanallah, baca seperti itu, mohon permintaan agar sapi yang ada di dalam hutan yang menjadi warisannya dia, yang dulu ayahnya lepas, agar dikembalikan oleh Allah. Setelah baca doa itu tiba-tiba sapi datang di dekatnya. Akhirnya sapi tersebut nurut sama anak ini, dibawa pulang. Sapi yang warnanya kuning pekat kayak emas dan semua sak tanduk-tanduknya kuning semuanya. Akhirnya pas dia lewat, Bani Israel dalam keadaan sedang mencari-cari sapi yang model seperti itu, dan tidak ada di pasar, tidak ada orang yang punya sapi, ternak sapi di parannya, tidak ada, semua sapi model seperti itu. Tidak sengaja ketemu sama pemuda ini tadi yang bawa sapi dari hutan yang persis seperti yang disebutkan Nabi Musa. Sapi yang disifat-sifati dengan sifat-sifat tadi itu, yang diperintahkan untuk disembelih untuk mengungkap kasus pembunuhan. Nanti sudah kita katakan akan diterangkan di akhir cerita. Akhirnya singkat cerita, terjadilah tawar-menawar. Awalnya ditawar 3 dinar, akhirnya sampai dinaikkan 6 dinar. Ibunya si anak ini pulang musyawarah sama ibunya, la tuba, jangan dijual dulu. Singkat cerita, sampai akhirnya itu si anak mengatakan, lan abi aha illa bimil ijil jihad dahaba, aku ndak akan menjual sapiku ini kecuali dengan emas sepenuh kulitnya. Jadi kulit sapi nek dikuliti, nah terus didadekno wadah dipenuhi emas, baru tak jual, baru saya jual sapi ini dengan harga emas sepenuh kulit dari sapi tersebut. Akhirnya singkat cerita, itu ada cerita banyak riwayat itu, kaum Bani Israel dengan susah payah, dengan harga yang begitu mahal, mau tidak mau karena sudah diperintah oleh Nabi Musa, dan itu pun ulah mereka sendiri karena banyak tanya, pengennya lolos dari perintah, pengennya mereka bisa lolos dari perintah yang diperintahkan oleh Allah, malah jadi berat. Makanya orang naik mundur perintah Allah, ya akhirnya dia sendiri yang susah nanti.
Mau tidak mau akhirnya sudah dibeli sama mereka sepenuh emas. Kulit tadi itu dipenuhi dengan emas. Nah, kemudian mereka membawa sapi tersebut. Singkat cerita, sapi itu pun disembelih untuk mengungkap kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Nah, kata Syekh Sya'rawi mengatakan, wa hakadha najidu salahal abi yaj'alullaha hafidan ala auladihi yar'ahum wa yassiru lahum umurahum. Cerita sapi emas ini tadi, sapi kuning ini tadi, itu termasuk salah satu pelajaran yang terbesar adalah kesolehan orang tua itu menjadikan anak-anaknya dijaga oleh Allah. Bahkan warisannya pun bukan hanya masalah dunia yang dijaga, bukan hanya masalah agama yang dijaga anaknya jadi soleh, tapi masalah dunia pun dijaga oleh Allah kalau orang tua itu soleh. Jadi wong tua nek soleh, anak keturunannya itu dijaga agamanya, plus dunia-dunianya, warisannya diberkahi sama Allah. Sapi yang harganya sebetulnya normalnya 30 juta, 40 juta kalau sekarang yang besar, ini bisa bernilai emas sepenuh kantong kulit tadi itu. Oh, sapi yang luar biasa nih harganya. Sing aneh, mahal, bahkan sapi termahal di dunia dalam sejarah manusia selamanya ya sapi ini. Tidak ada lagi sapi yang model seperti ini. Diberkahi dunianya dan diberkahi juga anaknya jadi anak soleh. Berkah daripada apa? Kesolehan ayah dan ibunya. Karena itu kalau kita jadi orang yang soleh, orang tua yang soleh, ibu yang solehah, maka insya Allah anak-anak kita dijaga oleh Allah jadi anak-anak yang soleh. Dan juga harta yang ditinggalkan itu jadi harta yang berkah untuk anak-anaknya. Pas. Jadi intinya seperti itu. Oke. Ada sebagian ulama, ini tinggal sedikit. Ada sebagian ulama yang mengatakan Allah memerintahkan nyembelih sapi ini. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sifat hewan yang ada pada nafsu kita. Nafsu manusia itu ada sifat hewani, ada juga sifat yang niru sifatnya malaikat. Jadi menungso niki dua sifat itu selalu berebut. Mana yang dominan, maka manusia itu akan jadi seperti itu. Nek dominan sifat baik, dia ya ahli ibadah, jadi orang baik kayak malaikat. Tapi kalau yang dominan itu sifat hewan, maka dia akan jadi orang jahat. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang nih, kriminal, masya Allah luar biasa. Ada anak kecil dibunuh tanpa belas kasihan. Ada anaknya sendiri, ada bayi dibuang dan seterusnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal manusia loh, kok tidak punya pri kemanusiaan. Ya karena itu manusia itu kalau sudah nafsunya dikuasai, dirinya dikuasai nafsu yang mana punya sifat hewani, punya sifat kayak hewan, ya jadinya seperti itu, lebih kejam dari hewan bahkan. Karena itu kita diperintah oleh Allah agar nyembelih nafsu kita yang punya sifat hewani tadi itu. Dengan apa? Ya dengan mujahadah, dengan ibadah, dengan istiqomah, nafsunya dilawan. Kemudian ada juga isyarat yang kedua dari ulama itu, ada hewan itu seperti sapi ini tadi, dia terbebas dari pekerjaan duniawi, urusan duniawi. Ini sapi tidak pernah dibuat bekerja dan lain-lain. Begitu juga ada di antara hamba-hamba Allah itu, dia hidup di dunia tapi terbebas dari dunia, alias hatinya itu sama sekali tidak dikotori oleh urusan dunia. Dunia nggak menyilaukan dia, maksudnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja, dia berusaha, tapi hatinya selalu terpaut sama akhirat, hatinya selalu terpaut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebesar apapun dunia tidak pernah dia pandang besar, tidak pernah bisa menghalangi dia dari istiqomah untuk tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan manusia kan kadang-kadang gaji 200, 300, 500 sudah sehari,
tapi tidak sholat, tapi tidak puasa. Dunia seakan-akan lebih besar dari sholatnya. Tapi kalau mereka hamba-hamba Allah, ada yang punya hati itu akhirat tok sing gede, dunia ki cilik, tidak pernah dunia ini bisa menghalangi mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon walhasil intinya kesimpulan satu, janganlah kita seperti kaum Bani Israel yang suka mengakhirkan perintah-perintah Allah. Jadilah kita orang yang beriman dan imannya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dengan bersegera melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua tadi itu, kesolehan orang tua itu bisa menjadi sebab anaknya soleh dan dijaga agamanya oleh Allah, bahkan dunianya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jadilah kita orang yang bisa memerangi nafsu kita dan juga membebaskan hati kita dari cengkraman dunia, alias kita kerja, kita cari yang halal dan seterusnya. Boleh kita sibuk dengan kesibukan dunia, tapi sama sekali dunia tersebut jangan sampai menghalangi kita untuk tetap sholat. Kalau Ramadan tetap puasa, kalau kaya mengeluarkan zakat dan seterusnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah tersebut. Amin Allahumma amin.